Halo, gimana kabarmu hari ini? Aku harap kamu baik dan sehat. Kali ini, aku ingin ngobrol dengan kamu tentang sesuatu yang mungkin terdengar sederhana, tapi penting banget. Jangan jahat sama diri sendiri. Mungkin kamu pernah dengar nasihat itu, atau bahkan kamu sendiri yang sering ngingetin orang lain supaya jangan keras-keras sama dirinya. Tapi pas giliran diri sendiri, kita suka lupa. Kita malah sering jadi orang yang paling kejam ke diri kita sendiri. Coba deh pikir, pernah nggak kamu ngomong ke diri sendiri hal-hal yang nggak akan pernah kamu ucapin ke sahabatmu? Misalnya, pas kamu lagi bikin kesalahan kecil, kamu langsung ngomel dalam hati, aku bodoh banget sih. Gagal mulu, payah. Padahal kalau sahabatmu yang bikin kesalahan, pasti kamu bakal bilang, santai aja, namanya juga manusia, wajar kok salah. Bahkan saat menghadapi kegagalan atau kehilangan besar, seringkali reaksi pertama kita adalah menyalahkan diri sendiri. Contohnya, ketika hubungan percintaan berakhir, mungkin kamu pernah berpikir, aku memang nggak pantas bahagia, makanya ditinggalin. Padahal kalau teman dekatmu mengalami putus cinta dan merasa down, kamu pasti menghibur dia. Ini bukan sepenuhnya salahmu, kadang memang jalannya harus berpisah. Kita bisa begitu pengertian ke orang lain, tapi ke diri sendiri kok malah kebalikannya. Aku sendiri juga sering ngalamin itu. Ada masanya di mana aku merasa musuh terbesarku adalah diriku sendiri. Setiap kali aku nggak mencapai target yang aku tetapkan, aku langsung nyalahin diri habis-habisan. Bangun telat sedikit aku bilang, dasar pemalas, nggak produktif sehari aja. Langsung merasa diri ini nggak berguna. Parahnya, kata-kata itu aku ucapkan ke diri sendiri hampir tiap hari. Semacam ada suara di dalam kepala yang hobi banget mengkritik, kamu kurang ini, kamu salah itu, harusnya kamu bisa lebih baik. Suara kecil itu kadang lebih galak daripada omelan bos atau guru paling killer sekalipun. Aku mulai bertanya-tanya, kenapa sih aku bisa sejahat itu sama diri sendiri? Dari ngobrol sama teman-teman dan baca pengalaman orang lain, aku tahu aku nggak sendirian. Banyak dari kita yang tumbuh dengan pikiran kalau mengkritik diri sendiri itu perlu supaya kita bisa maju. Niatnya mungkin buat motivasi, biar nggak puas di zona nyaman. Kita diajarin untuk selalu introspeksi dan tidak cepat berpuas diri. Itu ada benernya, tapi kalau berlebihan, justru jadi bumerang. Alih-alih membangun, kritikan dalam diri yang tidak sehat malah jadi siksaan emosional buat kita sendiri. Lama-lama, tanpa sadar, kebiasaan ini bisa jadi refleks. Setiap ada yang nggak beres, langsung menyalahkan diri meskipun sebenarnya masalahnya rumit dan nggak sepenuhnya salah kita. Ada juga faktor lain, misalnya kita terlalu perfeksionis, ya. Punya standar tinggi buat diri sendiri itu bagus. Tapi kalau setiap nggak nyampe standar itu kita malah menghukum diri, ya capek sendiri. Ya, contohnya, aku dulu orangnya perfeksionis banget. Ya, waktu nilai ujian dapat 90, fokusku bukannya seneng, tapi malah ke 10 poin yang hilang. Alih-alih bangga dengan 90, aku justru bilang ke diri sendiri, kurang kerja keras sih, makanya nggak 100. Akhirnya apa? Aku nggak pernah merasa cukup. Padahal orang lain mungkin udah bangga lihat aku. Sedih ya, gimana kita kadang sulit mengapresiasi diri sendiri. Aku mau cerita sedikit pengalaman pribadi. Beberapa tahun lalu, aku pernah ada di titik terendah dalam hidupku. Waktu itu, aku gagal mendapatkan pekerjaan yang sudah lama aku impikan. Proses seleksinya panjang dan melelahkan, dan aku udah kasih 100% usaha. Tapi akhirnya, namaku nggak ada di daftar penerima. Rasanya dunia runtuh seketika. Yang lebih parah, reaksi pertamaku adalah menyalahkan diri sendiri habis-habisan. Di kepalaku waktu itu cuma ada pikiran, kamu gagal karena kamu nggak cukup pinter. Pasti orang lain lebih hebat. Kamu memang nggak ada apa-apanya. Setiap hari setelah pengumuman itu, aku bangun dengan perasaan hampa dan benci sama diri sendiri. Aku mengurung diri di kamar, menyesali kenapa aku nggak belajar lebih giat, kenapa nggak begini, nggak begitu. Tiap malam sebelum tidur, pikiran-pikiran jahat itu muncul lagi. Coba kalau kamu nggak malas di hari itu, pasti hasilnya beda. Kamu selalu menghancurkan kesempatanmu sendiri. Aku benar-benar menjelma jadi musuh bagi diriku sendiri. Bukannya menghibur diri atau mencoba bangkit, aku malah menjatuhkan mentalku lebih dalam.
Setelah berminggu-minggu tenggelam dalam perasaan itu, aku sampai di satu momen kesadaran. Waktu itu sahabatku bilang gini ke aku prihatin lihat kamu. Kok kamu kejam banget sama diri kamu sendiri? Coba lihat dari sisi lain deh. Kamu udah berjuang semaksimal mungkin. Kamu kalah bukan karena kamu nggak mampu, tapi memang belum rezeki. Kamu tetap hebat karena berani mencoba. Philip, kata-kata sahabatku itu nusuk banget. Dia bener. Selama ini aku sibuk nyalahin diriku, seolah-olah aku gagal. Total. Padahal sebenarnya aku sudah berusaha keras. Aku cuma fokus ke satu hal yang salah, sampai lupa menghargai hal-hal baik yang udah aku lakuin dalam prosesnya. Momen itu bikin aku sadar bahwa aku perlu belajar berbaik hati pada diri sendiri. Bayangin sahabatku sendiri sedih lihat aku memperlakukan diriku dengan begitu buruk. Ya, kalau aku lihat orang lain diperlakukan sekejam itu, aku pasti juga marah. Terus kenapa kalau yang melakukan itu aku ke diriku sendiri, aku diam aja? Harusnya aku juga nggak boleh tinggal diam. Harusnya aku bisa bilang ke diri sendiri, "Hei, jangan begitu ke diri kamu, kasihan." Aku sadar kalau aku nggak mau lagi jadi orang yang memperburuk lukaku sendiri. Dalam proses bangkit itu, aku mulai mencoba memahami diriku secara lebih utuh. Aku teringat satu konsep bahwa di dalam diri setiap orang ada sisi terang dan sisi gelap. Sisi terang itu bagian diri kita yang positif, kekuatan, bakat, kebaikan hati, semua hal baik yang kita banggakan. Sedangkan sisi gelap adalah ketakutan, insekuritas, trauma, kemarahan, dan hal-hal negatif yang kita pendam. Selama ini, mungkin aku cuma mau mengakui sisi terangku aja, maunya terlihat kuat dan sempurna. Sisi gelapku aku benci setengah mati. Setiap kali dia muncul, misalnya rasa malas, takut gagal, atau sedih berlarut-larut, aku lawan dengan kasar. Menyalahkan diri sendiri, nyuruh diri stop lebay, jangan cengeng, memaksa diri pura-pura tegar padahal rapuh. Ternyata, melawan sisi gelap dengan kekerasan nggak membuatnya hilang, malah kadang bikin semuanya makin buruk. Ibaratnya, kalau ada orang lagi sedih terus kita marahin, dia nggak akan langsung ceria kan? Mungkin dia malah merasa nggak dimengerti dan sedihnya jadi 2 kali lipat. Sama dengan diri kita. Bagian dari diri kita yang lagi down, yang lagi takut atau kecewa, itu butuh dipahami, bukan dimaki. Dia butuh diajak bicara baik-baik, kayak sobat lama yang lagi butuh telinga untuk curhat. Pelan-pelan, aku belajar menerima sisi gelapku. Bukan berarti membiarkan hal-hal negatif menguasai, tapi mengakui bahwa, iya, aku punya sisi ini dan itu tidak apa-apa. Misalnya, ketika merasa sedih dan kecewa karena gagal tadi, aku belajar bilang ke diri sendiri, wajar kok kamu sedih, kamu manusia, dan itu impian besar buatmu, jadi kecewa itu normal. Istirahatlah dulu kalau perlu, nggak apa-apa. Rasanya aneh di awal ngomong ke diri sendiri kayak gitu, tapi lama-lama aku merasa lebih tenang. Aku nggak langsung sembuh dari sedih, tapi setidaknya perasaan itu nggak jadi lebih parah karena aku tidak menuangkan garam ke luka sendiri. Seiring waktu, aku berusaha membangun kebiasaan baru, berdamai dengan diri sendiri. Setiap kali si suara negatif dalam kepala mulai berbisik, aku coba gantikan dengan suara yang lebih lembut. Waktu aku bikin kesalahan, sekarang aku usahakan bilang, ya udah, nggak apa-apa kok. Namanya juga manusia. Yuk, ya kita perbaiki pelan-pelan. Pas aku lagi malas dan nggak produktif seharian, daripada menghakimi, aku tanya ke diri sendiri, kamu lagi capek ya? Oke, istirahat bentar nggak apa-apa, besok kita coba lagi. Ajaibnya, pendekatan ini bikin aku lebih cepat bangkit dibanding waktu aku galak sama diri sendiri dulu. Aku juga mencoba beberapa cara praktis buat lebih sayang sama diri sendiri. Salah satunya, aku mulai menulis jurnal. Tiap kali aku merasa marah atau kecewa sama diri sendiri, aku tuangkan semua itu di buku harian. Awalnya tulisannya negatif semua, keluhan, kata-kata kasar untuk diri sendiri. Tapi aku biarin aja keluar, nggak apa-apa. Habis itu, biasanya perasaanku sedikit lega. Setelah agak tenang, aku baca ulang curhatan tadi dan coba menulis ulang respons terhadap curhatan itu, tapi sebagai sahabat untuk diriku. Misalnya kalau di curhatan awal aku nulis, aku gagal total, aku tuh payah. Maka sebagai sahabat aku balas dengan menulis, kamu memang gagal kali ini, tapi itu bukan akhir dari segalanya. Kamu sudah berusaha keras dan itu yang penting. Yuk,
Istirahat dulu, nanti coba lagi kalau sudah siap. Lambat laun, suara sahabat dalam tulisan itu mulai muncul juga di pikiranku sehari-hari. Selain itu, aku belajar kasih apresiasi untuk diri sendiri, sekecil apapun pencapaiannya. Dulu aku pelit banget ngasih pujian buat diri sendiri, takut dibilang kegeeran atau jadi sombong. Padahal sebenarnya mengapresiasi diri itu bukan sombong loh, itu bentuk pengakuan bahwa kita berharga. Jadi, aku mulai biasain diri buat bilang terima kasih ke diri sendiri. Misalnya, makasih ya, hari ini udah mau bangun pagi dan olahraga. Tubuhku pasti senang. Atau, kerja bagus, kamu berhasil menyelesaikan tugas yang susah itu. Aku bangga sama kamu. Waktu lagi ngaca, aku coba senyum dan bilang dalam hati, oke, kamu kelihatan rapi dan segar hari ini. Kedengarannya sepele, tapi dampaknya kerasa. Yang tadinya suka minder tanpa alasan jelas, perlahan jadi lebih percaya diri, karena ada sumber dukungan dari dalam diri sendiri. Satu hal penting yang aku pahami, kamu tidak sendirian. Percayalah, kita semua pasti pernah nggak puas sama diri sendiri atau marah pada diri sendiri. Itu manusiawi. Jadi, kalau kamu lagi ngerasa down dan terus menyalahkan diri, ingatlah bahwa banyak orang juga berjuang melawan suara negatif di kepala mereka masing-masing. Bedanya, mungkin mereka nggak menunjukkannya. Jadi, jangan merasa kamu orang paling lemah atau paling buruk sedunia. Setiap orang punya pergumulannya sendiri. Yang membedakan adalah bagaimana kita merespons pergumulan itu. Apakah kita memilih untuk terus memaki diri sendiri, atau kita belajar untuk memeluk diri sendiri? Dan kamu punya kekuatan untuk memilih respons yang lebih baik buat dirimu. Mungkin nggak langsung berhasil setiap saat, aku pun masih kadang kecolongan. Tiba-tiba muncul lagi tuh kalimat jahat di kepala pas ada masalah. Tapi sekarang aku lebih sadar. Begitu sadar, aku bisa berkata ke diri sendiri, "Hei, jangan keterusan, tarik napas dulu. Oke, memang aku salah atau keadaannya lagi berat, tapi menghukum diri sendiri nggak akan menyelesaikan apa-apa." Setelah itu, aku bayangkan kalau yang sedang mengalami ini adalah sahabatku. Kira-kira apa yang akan aku katakan ke dia? Pasti aku akan hibur dia, bukannya menghujat. Nah, itu juga yang aku coba katakan ke diri sendiri. Kamu berharga. Meskipun kamu punya kekurangan, meskipun kamu pernah bikin kesalahan besar dalam hidupmu, kamu tetap berharga. Nilai dirimu nggak hilang cuman gara-gara satu atau dua kegagalan. Jangan biarkan narasi di kepalamu meyakinkanmu sebaliknya. Kalau sekarang suara di kepalamu bilang, aku nggak pantas bahagia, coba lawan pelan-pelan dengan, aku pantas bahagia, aku pantas dicintai, termasuk oleh diriku sendiri. Awalnya mungkin terasa bohong. Aku pun dulu waktu coba afirmasi ke diri sendiri, rasanya aneh, nggak percaya. Tapi seperti otot yang dilatih, lama-lama keyakinan itu menguat. Pelan tapi pasti, kamu akan mulai percaya bahwa kamu layak diperlakukan dengan baik, terutama oleh dirimu sendiri. Perjalanan untuk berhenti jahat pada diri sendiri itu nggak instan. Ini adalah proses seumur hidup. Aku sendiri masih terus belajar sampai hari ini. Tapi setiap langkah kecil itu berarti. Setiap kali kamu memilih untuk memaafkan diri daripada menyalahkan, itu kemenangan kecil. Setiap kali kamu bisa bilang, nggak apa-apa kok, aku masih belajar. Pada diri sendiri saat gagal, itu juga kemenangan. Kumpulkan deh kemenangan-kemenangan kecil itu. Lama-lama, hidupmu akan terasa lebih ringan. Ingatlah, dunia di luar sana kadang sudah cukup keras. Hidup bisa kasih kita banyak tantangan, kegagalan, penolakan, dan hal-hal yang bikin sakit hati. Jadi, nggak usah ditambah lagi dengan bersikap keras pada diri sendiri. Jadikan diri sendiri sahabat terbaikmu. Waktu dunia luar jahat, kamu bisa berlindung dalam dukungan dan cinta dari dirimu sendiri. Aneh kedengarannya. Coba bayangin, betapa nyamannya kalau pikiran dan hatimu sendiri jadi tempat yang hangat dan aman untuk pulang. Terakhir, aku pengen kamu ingat ini. Jangan pernah menyerah untuk menyayangi diri sendiri. Sepahit apapun pengalaman yang sudah-sudah, selalu ada kesempatan untuk berubah mulai sekarang. Maafkanlah dirimu atas kesalahan-kesalahan di masa lalu. Kamu berhak untuk bahagia dan damai. Beri dirimu izin untuk belajar pelan-pelan. Kalau lagi sedih, peluk diri sendiri. Secara harfiah juga boleh, nggak ada yang lihat kok.
Bilang dalam hati, "Aku ada untukmu." Karena pada akhirnya, orang yang akan selalu bersama kamu 24 jam sehari, ya diri kamu sendiri. Jadi, sudah selayaknya hubungan kita dengan diri sendiri dijaga dengan baik, dengan penuh kasih sayang. Semoga obrolan ini bisa ngingetin kamu, seperti halnya aku juga terus mengingatkan diriku sendiri, untuk tidak jahat pada diri sendiri. Kamu layak dicintai, terutama oleh dirimu sendiri. Terima kasih sudah mendengarkan ceritaku hari ini. Jaga dirimu baik-baik, dan sampai jumpa di obrolan kita berikutnya.